kita bisa bedakan juga untuk kita sebutnya mungkin kategori everyday spend ya, itu Mhm. di mana ada cleaning, lalu ada gasoline ya, lalu ada grocery, itu kan yang sesuatu yang memang kita lihat mau bagaimanapun biasanya tetap customer akan spend di kategori ini ya. Memang kita lihat bahwa kategori ini tetap ada ya, walaupun dalam kondisi pandemi pun ada sedikit blip ya, ada sedikit impact, tapi ini kita lihat cukup stabil ya. Yang cukup terimpact adalah mungkin dari segi kayak apparel ya, Mhm. itu memang kita lihat bahwa ada impact-nya cukup besar dari dalam kondisi pandemi. Mungkin kalau kita lihat kondisinya ya, mungkin Mhm. secara bijak juga mungkin customer kita melihat bahwa transaksinya itu semakin di-scrutinize lagi, bagaimana dia melihat bahwa basic necessities itu yang harus terpenuhi dulu, baru nanti kita lihat bahwa ada luxury goods itu akan menyusul. Iya. Mhm. Tadi kalau dari hasil polling CNBC Indonesia tuh banyak juga yang menggunakan kartu kredit untuk leisure atau liburan atau staycation. Nah, kalau dari data Citi Indonesia seperti apa tuh Pak untuk penggunaan kartu kredit untuk liburan ini? Ya, ya, sama juga ya, itu saya rasa ini apply ke seluruh industri ya. Jadi Citibank juga kita melihat bahwa ada kebutuhan ya dari nasabah-nasabah kita untuk sedikit untuk take a break lah ya gitu ya, untuk take a break. Tapi yang perlu kita tekankan di sini bagaimana kita melihat mempromosikan program-program kita ini dengan sangat-sangat mengambil tindakan-tindakan yang saya rasa cukup apa ya, mengikuti arahan pemerintah dalam segi Mhm. kesehatan ya. Jadi untuk dari segi travel ini mungkin ada inisiatif baru dari industri yang kita lihat juga, ada istilah baru ya, staycation. Jadi bukan Iya. bukan bukan di mana nasabah-nasabah kita mungkin sekadar stay di hotel ya, jadi Mhm. tidak keluar kota, dan ini kelihatannya trennya cukup meningkat sih. Oke, nah sesuai dengan tema kita nih, bijak gesek kartu kredit di akhir tahun. Kalau dari Pak Herman sendiri, dari berbagai macam pengeluaran tadi ya, baik elektronik atau staycation atau makan minuman sehari-hari, yang cocoknya sebetulnya kartu kredit khususnya penggunaan di akhir tahun ini yang bijak tuh digunakan untuk jenis yang mana sih Pak Herman? Ya, semuanya tentu disesuaikan dengan kebutuhan nasabah Oke. masing-masing ya. Karena kalau dari segi bank kita sudah memberikan kredit limit yang kita memang sesuaikan dengan berdasarkan data analisa yang cukup detail, yang cukup dalam ya. Kita menentukan kredit limit yang mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang menjadi profil dari nasabah kita masing-masing. Ya, jadi untuk pemakaian yang sangat bijak, perlu saya tekankan lagi ini kita dibutuhkan suatu kedisiplinan dalam pemakaian Oke, kartu kredit ya, itu ya. di mana kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat itu penting sekali kita lihat bagaimana transaksi ini kita harus bisa memprotek transaksi-transaksi ini supaya lebih aman ya, dalam kondisi Mhm. aman gitu ya. Mhm. Ada beberapa hal yang cukup merisaukan di industri ini cukup kejadian ya. Saya bisa share di sini kayak kejadian-kejadian yang adanya kita kan untuk kartu kredit kita memakai 3D Secure di mana kita memakai Mhm. OTP ya, tapi ada juga sekarang pihak-pihak fraudster ya mencoba bagaimana dia mengelabui nasabah-nasabah kita untuk Mhm. meminta OTP ini. Ya, jadi Oke. untuk dari segi bijak dan disiplin perlu saya tekankan bahwa sangat-sangat penting bahwa kita menjaga informasi-informasi penting kartu kredit kita, contohnya seperti Oke. OTP. Dari pihak dalam hal ini Citibank pun kita tidak pernah meminta apa yang disebut OTP. Jadi Mhm. itu Mhm. suatu hal yang sangat rahasia dan itu memang diberikan dikirim mungkin lewat secara SMS ya ke nasabah langsung dan itu pihak bank tidak pernah meminta. Jadi itu harus dijaga dengan baik-baik oleh nasabah supaya kita tidak terkelabui oleh pihak fraudster ya.
gitu ya. Ya, jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.